Karim, tujuan kita berpuasa adalah meningkatkan takwa. Takwa memiliki makna al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahillah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kalau tema yang diberikan pada kesempatan kali ini tentang introspeksi diri dan reintrospeksi. Oleh karenanya di dalam surah 59 surah Al-Hasr ayat 18 Allah menegaskan, Allah menyeru manusia, Allah menyeru orang yang beriman bertakwa untuk melaksanakan yang namanya evaluasi, melaksanakan yang namanya muhasabah, melaksanakan yang namanya introspeksi diri, bahkan membuat rencana di tahun ini, bahkan di tahun yang akan datang lebih baik lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim perintah untuk melaksanakan saum Ramadan tujuannya tak lain adalah bertakwa? Yang diseru adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan tujuannya dalam penghujung ayat tersebut la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Ternyata di dalam surah Al-Hasr ini pun disandingkan, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang bertakwa. Diseru kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, hendaklah setiap diri, siapapun kita, apapun jabatan kita, sebagai ASN, sebagai TNI, Polri, sebagai karyawan biasa dan lain sebagainya, kita harus introspeksi diri kita mumpung kita masih sehat. Bahkan ternyata di dalam tafsir Al-Quranul Azim disebutkan, di dalam tafsir, maka makna Ibnu Katsir menegaskan makna ligot itu memiliki makna, mengutip pendapat Umar bin Khattab, makna ligot itu ketika kita suruh introspeksi untuk hari esok, ternyata Umar bin Khattab menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksi diri kita sebelum nanti kita akan introspeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih sehat, alhamdulillah, Allah masih perkenankan kita saum di bulan Ramadan tanggal 25 Ramadan. Bahkan para sahabat dia menangis sangat terseduh-seduh karena sebentar lagi Ramadan akan dilewatinya. Bahkan Nabi menyatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau kulluha sanah Ramadan. Seandainya umatku tahu betapa mulianya di bulan Ramadan, saya pasti mereka akan menginginkan semuanya adalah bulan Ramadan. Ramadan adalah syahrus siyam, bulan berpuasa, syahrul qiyam, bulannya tarawih. Bahkan Ramadan dikategorikan syahrus sedekah, bulan bersedekah. Bahkan Ramadan dikategorikan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Bahkan dalam bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada di antara kita semuanya senantiasa memperoleh yang namanya malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya introspeksi diri itu luar biasa mumpung masih sehat. Kita lihat bagaimana kualitas ibadah saum kita di bulan Ramadan, bagaimana baca Quran kita di bulan Ramadan. Mumpung masih ada sisa bulan Ramadan, kita tingkatkan baca Quran kita bulan Ramadan. Karena sebutkan bahwa Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Bahkan di dalam tafsir memiliki makna ligot itu, hasibu anfusakum bil a'malis shalihat, introspeksi diri kita semuanya, evaluasi diri kita, bahkan reintrospeksi diri kita dengan amal-amal kebaikan. Kita sebagai ayah, sudahkah menjadi ayah yang baik, yang berkomunikasi dari hati ke hati? Kita sebagai suami, sudahkah kita menjadi suami yang terbaik terhadap istri kita?
Kita memberikan kasih sayang, perhatian yang sangat luar biasa. Kita sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat, sudahkah kita berinteraksi dengan warga di sekitar rumah kita? Kita sebagai warga biasa, apakah sudah memberikan manfaat dengan harta kita, jabatan kita? Bukankah Nabi mencontohkan, bahkan Nabi menjelaskan dalam sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Dengan apa saja? Hartanya, jiwanya. Para sahabat Rasulullah SAW ketika turun Al-Quranul Karim, ternyata disebutkanlah ada Al-Quranul Karim berbunyi firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-sekali tidak akan pernah memperoleh yang namanya memperoleh amal kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan hartamu yang terbaik yang kita cintai. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah ketika turun ayat tersebut berburu-buru, berlomba-lomba memberikan yang terbaik karena masih hidup. Abu Talhah memberikan sumur yang terbaik, diberikan untuk umat Islam. Sahabat Ali bin Abi Thalib pun juga sama. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu an membeli sumur Raumah punya orang Yahudi seharga 20.000 dirham, kemudian dimanfaatkan untuk umat Islam. Abdurrahman bin Auf bersedekahnya sangat luar biasa, 40.000 dinar. Kalau dihitung 1 dinar itu 4,25 gram emas, ekuivalen harga emas sekarang 1 gram emas 921.000, anggap 1 juta rupiah, berarti kurang lebih 4,25 juta rupiah. 4.250.000 rupiah dikali 40.000 dinar, itu luar biasa, miliaran rupiah. Itu yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ternyata dengan bersedekah bukan berkurang tapi bertambah rezekinya, sampai beliau bersedekah 700 ekor unta beserta barang dagangannya, bukan berkurang, semakin bertambah. Tidak ada ceritanya. Bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang beriman kepada Allah, sayang dengan hartanya, dia sedekahkan. Karena kenapa? Introspeksi, oh sedekah saya kurang. Oleh karena Nabi menyatakan, mana kasut sedekah min malin, harta yang disedekahkan itu bukan berkurang, baltajudat, tapi bertambah. Bukankah janji Allah ganjarkannya adalah 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan unlimited, terserah Allah Subhanahu wa taala. Pernah khotib survei para pengusaha-pengusaha se-Jabodetabek, bahkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pernah disurvei. Ternyata ada hasil yang luar biasa. Para pengusaha itu dia semakin bersedekah, ternyata rezekinya semakin berkah. Karena janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah gak akan ingkar janji. Wajar saja andaikan para penghuni di alam kubur sana dikasih kesempatan hidup barang sesaat saja, bisa hidup, atau kita dikasih tahu informasi barangkali beberapa waktu lagi, 1 hari lagi akan meninggal dunia. Ternyata Allah jelaskan dalam surah Al-Munafiqun, fa'asaddaqa wa kum minas sholihin, saya akan betul-betul bersedekah dan saya akan menjadi orang yang baik. Bersedekah tidak hanya sedekah sunnah, tidak hanya sedekah sunnah, tapi dalam Al-Quran sedekah wajib. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan surah At-Taubah ayat 60, Allah berfirman mengatakan redaksi sedekah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiri. Ternyata para ulama memaknai sedekah di situ bukan sedekah sunnah, tapi adalah sedekah wajib. Bahkan dalam hadis Nabi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur sanad Abu Hurairah, dinyatakan walaupun kita meninggal dunia, kalau kita mengeluarkan yang namanya sedekah jariyah atau ibadah wakaf, maka mengalir pahalanya. Sedekah jariyah bukan sunnah, sedekah jariyah bukan zakat, tapi ibadah wakaf, mengerjakannya sekali tapi abadi, luar biasa. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah, mewakafkan sumur Raumah abad 7 Masehi. Sampai detik ini kita sudah sampai abad 21 Masehi, mengalir pahalanya luar biasa. Pak as-sadaqah, saya akan betul-betul bersedekah. Hadirin, bukankah Nabi marah? Bahkan Nabi tidak mau menyalatin orang yang ternyata masih dalam hidupnya tidak bayar hutang kepada manusia, termasuk juga hutang belum bayar zakat. Karena akhirnya saat dia meninggal dunia, istrinya nggak tahu dia masih ada hutang zakat, boleh jadi.
Ternyata Nabi tidak mau menyolatkan itu jenazah. Ketika ditanya, apakah dia ini jenazah memiliki utang? Ya, ada utang. Apakah jenazah memiliki warisan? Tidak ada warisan. Apakah ada yang menanggung? Tidak ada yang menanggung. Ternyata Nabi tidak mau nyolatin. Nabi menyatakan dalam sabdanya, "Fasallu alaihi." Sahabat tuh, solatin orang yang masih ada hutang, termasuk hutang tidak bayar zakat. Fa inni lam usalli man lahu alaihi dainun. Saya tidak mau nyolatin orang yang masih ada hutang, baik hutang kepada Allah termasuk hutang kepada manusia. Mumpung kita masih sehat, wajar kalau Allah menegaskan bahwa sedekah, saya betul-betul bersedekah, baik sedekah sunnah, sedekah wajib, saat harta kita cukup nisab, cukup haul. Zakat fitr memiliki makna adalah menyucikan jiwa kita. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis riwayat Imam Muslim, apa makna zakat fitr atau orang nyebutnya zakat fitrah? Ternyata tuhratun lis-shaim, membersihkan hati, jiwa, termasuk orang-orang yang saat dia berpuasa di bulan Ramadan. Minal lagwi war-rabasi, dari perkataan yang tidak ada gunanya. Kita kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, war-rabasi, dan kata-kata yang boleh jadi maksiat, porno dan sebagainya. Berbeda dengan zakat mal, zakat harta. Zakat harta itu memiliki membersihkan harta kita. Ala kulli hal, ternyata maknanya tidak hanya ba'as-sadaqah, saya akan betul-betul bersedekah. Wa kum minas shalihin, saya akan betul-betul menjadi orang yang baik, menjadi ASN yang baik, menjadi PNS yang baik, menjadi pejabat-pejabat yang baik. Karena kenapa? Nanti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata yang menarik, the best selfie is muhasabah. Ternyata muhasabah yang terbaik adalah selfie. Kita sering selfie, kita sering bercermin. Ternyata saat kita bercermin, kita bisa raut wajah, kita bisa lihat, termasuk dalam amal ibadah kita, bagaimana saum kita, bagaimana zakat kita, bagaimana ibadah jamaah kita, bagaimana bakti kita sebagai orang tua kepada orang tua kita. Mumpung masih hidup orang tua kita, hendaklah kita berbuat baik. Jangan hanya berbuat baik saat di bulan Ramadan, karena makna Syawal memiliki peningkatan. Harapannya amal ibadah tidak hanya di bulan Ramadan. La takun ramadhaniyan wa kun mu'minan. Jangan hanya kita beribadah, baik bersedekah dan lain sebagainya di bulan Ramadan, tapi wa kun mu'minan. Jadilah kita orang yang beriman. Anggaplah Ramadan ini sebagai ngecas handphone kita. Handphone kita kalau ngecasnya itu baik, maka boleh jadi akan menentukan 11 bulan setelah Ramadan amal kebaikan kita akan semakin meningkat, karena Syawal meningkat amal kebaikan kita. Kita bisa tetap berjamaah tidak hanya di bulan Ramadan. Kita bisa juga bersedekah tidak hanya Ramadan, termasuk bayar zakat. Karena zakat tidak hanya zakat fitr di bulan Ramadan, tapi zakat harta. Saat harta kita cukup nisab, cukup haul. Nabi menyatakan dalam sabdanya, la zakata hatta yahul alaihil haul. Tidak wajib zakat sampai harta kita cukup nisab, cukup haul. Termasuk saat kita memiliki profesi kita. Saat pertanian saja ditunaikan saat panen, wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan zakat saat panen. Dulu pertanian setahun sekali, sekarang 2 kali, bisa 3 kali. Bahkan dalam kitabnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, zakat penghasilan itu bisa dikiaskan dengan pertanian saat panen. Kalau pertanian setahun 2 kali 3 kali, kalau penghasilan PNS bisa sebulan sekali, bisa mendapatkan gaji 13, bisa gaji 14. Termasuk juga fatwa MUI, zakat penghasilan dikiaskan dengan emas, ditunaikan setahun sekali, yaitu saat harta bulughun nisab. Saat harta kita cukup nisab, itu berapa nisabnya? Laisa duna isrina misqalan shadaqah. Harta yang kurang dari 20 dinar tidak wajib zakat. Ternyata dihitung dalam rentetan sejarah, dinar itu adalah uang dari kerajaan Romawi dari zaman Nabi sampai sekarang. 1 dinar 4,25 gram emas dikali 20 dalam hadis Nabi, ternyata 85 gram emas. Kalau kita asumsikan harga emas 1 gramnya adalah 1 juta, berarti 1 juta dikali 85 gram emas. Saat harta kita cukup nisab 85 gram emas, maka kita wajib mengeluarkan zakat, yaitu rubu al-usr 1/40, yaitu 2,5%. Insya Allah berkah. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taubah ayat 103, apa manfaat kita menunaikan zakat? Kita udah janji, "Fasadaqah," saya akan betul-betul bersedekah. Wa qum minas shalihin, menjadi orang yang baik.
Ternyata ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, manfaat kita bayar zakat. Ada manfaatnya, diantaranya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ternyata zakat memiliki manfaat membersihkan harta kita. Kalau zakat fitr adalah menyucikan jiwa kita. Bahkan di dalam berbagai kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, termasuk yang karya Syekh Wahb Az-Zuhaili, termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan kitabnya Fiqhus Zakah, makna zakat tidak hanya zakat memiliki arti suci. Zakat tidak hanya memiliki makna atau harus bersihkan harta kita. Berarti orang yang berzakat, orang yang sedekah, orang yang wakaf, orang yang infak akan bertambah hartanya. Annama ma naqasat sadaqah min malin, karena hartanya tidak berkurang tapi bertazad, tapi bertambah. Bahkan Nabi menyatakan kalau kita diuji oleh Allah dengan penyakit, resepnya suruh bersedekah. Dawu mardakum bisadaqah, obatin penyakit Anda dan kita dengan sedekah. Kalau kita renungkan, kita punya pertanian, biasanya panen tapi tidak panen. Pas direnungkan, oh boleh jadi karena tahun kemarin belum bayar zakat fitr, lalu Allah uji dengan adanya hama wareng. Oh, kita punya mobil, tetapi tiba-tiba mobil hilang, mobil ada yang mencuri. Yang perlu direnungkan, Pak Kabiru, ya Allah, jangan-jangan itu teguran dari Allah, karena masih ada harta. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, agar senantiasa diingatkan dengan adanya muhasabah, introspeksi. Tidak lihat kepada orang lain, tapi melihat diri kita sendiri. Saat kita tahiyat awal, tahiyat akhir, walaupun ini adalah bersifat ubudiyah, tahiyat berarti jari telunjuk kita angkat satu. Kalau kita angkat, ternyata yang satunya nunjuk keluar, yang keempatnya adalah mengarah kepada diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lebih baik kita mengevaluasi, mumpung masih di dunia, bacaan Quran kita belum benar, kita bisa banyak belajar. Sedekah kita belum benar, yuk kita bersama-sama bersedekah. Dan termasuk kita menjadi manusia yang bermanfaat. Insya Allah ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.